Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan kali ini akan dijelaskan bentuk-bentuk masalah sosial beserta pemecahannya. Oke, bentuk masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Mungkin di kehidupan kita sudah tidak asing lagi dengan istilah kemiskinan ya. Kemiskinan merupakan satu kondisi atau keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kebutuhan dasar ataupun kebutuhan sekunder lainnya ya. Berikutnya ada beberapa jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan subjektif, dan dari perspektifnya ada kemiskinan perspektif kultural dan ada kemiskinan perspektif struktural. Oke, langsung dijelaskan saja apa itu kemiskinan absolut. Nah, di sini akan dijelaskan kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang mutlak. Absolut itu mutlak. Ukuran lazimnya berorientasi pada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini seseorang dikatakan miskin absolut di mana seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, seperti menggunakan pakaian yang layak atau mendapatkan rumah tempat tinggal yang layak juga. Jadi ada kondisi masyarakat di mana kebutuhan dasarnya tidak mampu dipenuhi. Nah, di negara Afrika misalnya masih banyak kondisi seperti ini ya. Berikutnya ada kemiskinan relatif ya. Relatif itu artinya bisa tergantung dari sudut mana kita melihatnya, itu kan relatif. Misalnya mungkin di masyarakat kita ketika bisa membeli mobil jenis atau merek apapun, entah itu mobil baru ataupun second, pasti dikatakannya orang yang mampu. Sedangkan mungkin di negara Dubai atau negara maju, patokan kekayaannya akan berbeda dengan di negeri kita. Misalnya di Dubai sendiri, mobil sport itu adalah hal yang biasa. Mereka tidak hanya memiliki satu jenis mobil saja, mungkin ada beragam yang dimilikinya. Nah, mobil sport di situ menjadi patokan, mungkin menjadi pembanding membedakan kekayaan negara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau di negara kita kebanyakan mobil-mobil ya seperti Xenia Avanza dan teman-temannya itu sudah dianggap orang mampu. Tapi ketika kita bandingkan dengan negara Dubai, yaitu menjadi relatif ya ukuran kekayaannya. Mungkin di kita mobil yang umumnya kita miliki itu akan sangat awet ya. Kita tidak akan membeli lagi sebelum mobil yang kita miliki rusak misalnya. Sedangkan di negara Dubai banyak kasus mereka mengganti mobil karena bosan. Mereka sengaja merusaknya supaya ganti ke versi atau model yang lebih baru. Nah, ini kan jadi relatif ya. Kita merasa mampu atau merasa menjadi orang yang miskin itu tergantung pembanding ya, pembanding kondisi sosialnya ya. Jadi ya kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara maju berdasarkan patokan ini. Misalnya kita menentukan kemiskinan, wah negara kita belum maju dan sebagainya. Ya karena kemiskinannya relatif dan sudut pandang ini. Berikutnya ada kemiskinan subjektif, di mana kondisi ini berdasarkan pemikirannya sendiri atau berdasarkan persepsinya sendiri. Ya misalnya kita merasa ketika tetangga kita mungkin membeli mobil baru, sedangkan kita untuk beli motor saja belum mampu, pasti ada perasaan ya diri kita semacam tidak mampu gitu kan. Kok saya beda dengan tetangga saya yang sukses, saya merasa tidak mampu atau merasa dalam tanda kutip miskin. Nah, sebenarnya bukan miskin betul ya, ini hanya miskin yang bersifat subjektif karena persepsi kita membandingkan dari kondisi orang lain berdasarkan kacamata kita. Sedangkan tadi yang relatif adalah kacamata kondisi sosialnya, sedangkan subjektif kacamata kita sendiri ya. Barangkali kalian sudah punya mobil tapi karena menganggap bahwa mobil yang kalian miliki tidak sebagus dengan mobil tetangga kalian, dan kalian secara subjektif, secara pengukuran diri sendiri, kalian dianggap tidak mampu secara subjektif. Oke. Berikutnya dari sudut pandangnya ada kultural dan ada struktural ya.
Ini berdasarkan perspektifnya atau sudut pandangnya. Sudut pandang kultural. Kultural itu artinya bisa dikatakan sebagai kebiasaan, bukan tradisi ya. Bukan tradisi yang baik saja, tapi juga tradisi yang mungkin buruk, kebiasaan buruk mungkin ya. Karena ini untuk mendefinisikan masalah sosial. Jadi kultural di sini kultur atau budaya yang buruk gitu ya. Yang pertama, kultural itu di sini didefinisikan sebagai kemiskinan diakibatkan dari faktor internal. Apa itu faktor internal? Karena mentalitas kita yang kurang optimis menghadapi hidup, malas, apatis itu cuek ya, fatalistik itu mudah menyerah ya, pasrah itu ya sudah menerima keadaan ya. Di sisi lain pasrah itu bagus, tapi di kondisi lain ya akan menjadi bumerang buat kita ya. Maksudnya istilah pasrahnya mungkin berbeda gitu ya. Berikutnya boros ya, mentalitas kita. Mungkin kita uangnya banyak, tapi karena kita boros kita susah untuk ke taraf sejahtera. Nah, itu ya berarti sudut pandang kultural atau sudut pandang internal yang diakibatkan dari diri sendiri. Berikutnya ada yang faktor struktural. Struktural itu faktor yang diakibatkan dari keadaan eksternalnya seperti pembangunan atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran atau tidak merata. Dalam contoh ilustrasinya misalnya, mungkin kalau kalian jalan-jalan di Indonesia, silakan berkunjung ke daerah-daerah terisolir. Nah, di sana kalian akan merasakan bahwa mungkin pembangunan di negeri kita kurang merata ya. Salah satunya ya di bagian jalan penghubung. Nah, jadi orang-orang yang terisolir tersebut sebenarnya dalam tanda kutip tidak mampu, bukan karena mereka malas, tapi karena akses untuk meningkatkan kesejahteraan itu tidak dirasakan, tidak didapatkan. Ya, contohnya seperti ketika mereka memiliki hasil panen yang melimpah, mereka kebingungan menjualnya. Karena apa? Karena jalan atau akses untuk menjualnya di perkotaan misalnya ya terhambat, terganggu. Jadi mau tidak mau mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Nah, ini diakibatkan karena tadi ya faktor eksternal akibat kebijakan dan pembangunan pemerintah yang mungkin tidak merata ya. Oke, berikutnya kita ke solusinya. Ya, ini solusi yang ditawarkan. Artinya apakah solusi ini selalu tepat? Tidak juga. Apakah solusi ini paling manjur? Juga tidak. Tapi ini solusi yang benar-benar semacam dasar yang harus ada supaya pemecahan masalah sosial khususnya di bidang kemiskinan tadi ya, di jenis kemiskinan tadi bisa diselesaikan dengan tepat. Tentunya memperhatikan unsur-unsurnya tadi ya, atau jenis-jenisnya tadi. Yang pertama, menyusun perencanaan pembangunan yang tepat. Tadi sudah dijelaskan secara struktural ya. Ketika pemerintah membuat satu kebijakan atau membangun masyarakat namun tidak merata, ya akibatnya masih ada kesenjangan sosial. Berikutnya, melaksanakan program yang berbasis kerakyatan. Tentu ini sangat penting karena ini diharapkan nanti akan mensejahterakan masyarakat secara merata, tidak hanya kelompok tertentu ya, bukan untuk mencari keuntungan kelompok tertentu saja, tapi siapa yang nanti yang mendapatkan keuntungan adalah masyarakat atau rakyat itu sendiri nanti. Berikutnya ini membangun berdasarkan pendidikan ya. Nah, jelas tidak dipungkiri lagi pendidikan adalah jalan untuk memecahkan semua masalah sebenarnya ya. Makanya diharapkan pemerintah benar-benar bisa melaksanakan undang-undang dasar ini, di mana setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berikutnya, reformasi birokrasi itu sangat penting supaya tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi penggalapan uang ya. Jadi setiap anggaran dan uang itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikutnya, menegakkan kepastian hukum dan berkeadilan. Tentu jika tidak ada hukum dan tidak ada keadilan, sangat sulit sekali memecah masalah kemiskinan ya. Kita tahu bahwa ya selama ini mungkin istilah adil hanya untuk orang yang mampu membeli hukum ya. Artinya orang yang tidak mampu membeli atau
tidak memiliki cukup uang untuk ya membela hak-haknya, selalu akan tertindas. Nah, dari kacamata tersebut tentu akan melanggengkan kesenjangan sosial. Nah, ini sangat tidak relevan dengan solusi, atau tidak sangat relevan dengan bagaimana usaha-usaha yang akan ditawarkan dalam pemecahan masalah sosial ya. Makanya harus berkeadilan. Berikutnya, ada meningkatkan peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, di sini masyarakat diminta aktif ya untuk membangun kondisi sosialnya sendiri ya. Jadi masyarakat tentunya nanti aktif untuk membangun masyarakatnya. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan dari materi ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.